Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi PPKN kelas 8 ya, khususnya yang ada di dalam bab 4, yaitu materi mengenai Perintis Kebangkitan Nasional. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke sub bab yang baru lagi ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada pada video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Ini materi kita pada video kali ini, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu ya, bahwa kebangkitan nasional itu kelahirannya ditandai dengan munculnya suatu organisasi baru. Ya, organisasi apa itu? Yaitu organisasi Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, kelahiran dari organisasi Budi Utomo ini merupakan hasil dari politik balas budi yang dikeluarkan oleh Belanda pada saat itu ya. Jadi ini salah satu dampak positif yang kita dapat ya ataupun kita alami. Nah, kita harus mengenal dulu ya, kita review lagi bahwa politik etis ataupun politik balas budi itu terdiri dari 3 hal ya, yaitu yang pertama ada edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah irigasi. Nah, ya, jadi edukasi ini memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia secara tidak langsung. Kenapa? Karena di dalam edukasi ini itu masyarakat Indonesia sedikit banyak diberikan suatu pengajaran ataupun edukasi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya edukasi ini menyebabkan lumayan banyak pada saat itu masyarakat-masyarakat yang pemikirannya itu sudah terbuka bahwa selama ini tindakan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu sudah membuat masyarakat Indonesia itu sangat kesakitan. Nah, sehingga timbullah rasa semangat dan kesatuan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan seperti itu ya. Nah, jadi kita bahas ya sekarang. Nah, organisasi Budi Utomo ini itu digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, jadi organisasi Budi Utomo ini antara penggagas dan pendirinya itu berbeda, ya bukan dari satu orang. Nah, yang menggagas ataupun yang memiliki inisiatif ya untuk membuat suatu organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada saat itu Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter lulusan dari Stovia. Nah, menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo ini, dia tuh sadar bahwa bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat Indonesia pada saat itu akibat dari penjajahan. Nah, sehingga menurutnya ya, menurut Dr. Wahidin ini, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan yaitu rakyat harus cerdas. Nah, ini dia kata kuncinya, rakyat harus cerdas. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kecerdasan ini? Yaitu dengan melalui jalur pendidikan ini tadi gitu ya. Nah, selanjutnya gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar dari Stovia. Ya, jadi pada tanggal 20 Mei ini didirikanlah organisasi Budi Utomo itu. Nah, pendiri dari organisasi Budi Utomo ini ya, pendirinya adalah Dr. Sutomo ya. Nah, selanjutnya ketua dari organisasi Budi Utomo itu adalah RT Tirto Kusumo. Nah, selanjutnya
organisasi Budi Utomo ini melakukan kongres yang pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1908. Nah, dari hasil kongres pertama ini ditetapkanlah tujuan dari organisasi Budi Utomo ini, yang mana tujuannya adalah untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas Budi Utomonya organisasinya ya. Jadi Budi Utomo ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu Budi atau bodi dan Utomo. Nah, Budi atau bodi ini artinya adalah keterbukaan jiwa, pikiran, dan kesadaran. Sedangkan Utomo ini artinya adalah pertama ataupun sangat baik. Nah, program dari Budi Utomo ini pada saat itu masih bersifat sosial. Kenapa? Karena kalau mau bergerak di bidang politik itu tidak bisa. Maksudnya belum bisa ya. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi bangsa Indonesia itu belum terlalu kondusif seperti itu. Jadi kita masih memungkinkan untuk bergerak di bidang sosial. Nah, tujuan dari Budi Utomo ini udah ditetapkan dalam kongres pertama di Yogyakarta, yaitu untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam bidang memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, ini dia tujuan yang ditetapkan oleh organisasi Budi Utomo yang lahir pada saat kongres pertamanya di Yogyakarta. Nah, mungkin sampai sini aja dulu informasi yang bisa saya berikan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.